Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Dwi Santoso dalam live sharing menulis. Melanjutkan live yang sebelumnya teman-teman ya. Kita kan kemarin beberapa live ini membahas mengenai bagaimana kita sebagai penulis pemula atau bahkan belum pernah menulis, tapi kita punya ya potensi untuk menulis, kita bisa menulis ya teman-teman ya. Seperti di live yang kemarin ya, yang live yang terakhir minggu lalu, saya jelaskan bagaimana teman-teman kalau punya kemampuan tertentu, teman-teman bisa menulis ya. Misalnya teman-teman yang sudah berapa tahun bekerja di finance, di accounting, ataupun mungkin juga di marketing, ataupun di produksi, di sales, itu kan teman-teman pasti punya kemampuan ya. Itu bisa ditulis ya teman-teman ya. Ada berbagai macam genre buku non fiksi yang saya tulis ya. Dan kemarin saya membahas secara spesifik mengenai bagaimana kita menulis dengan genre non fiksi, fiksi ilmiah. Fiksi ilmiah populer itu, non fiksi ilmiah populer itu adalah genre yang paling mudah ya ditulis oleh teman-teman jika teman-teman punya kemampuan keahlian tertentu gitu. Dan saya yakin pasti teman-teman punya ya, bahkan jangankan yang sudah bekerja gitu, teman-teman yang kuliah pun katakanlah di tahun ketiga, tahun keempat di suatu fakultas, misalnya di fakultas kedokteran ataupun fakultas biologi, fakultas ekonomi, atau fakultas teknik, kan pasti teman-teman punya kemampuan ya, dan itu bisa ditulis gitu. Nah, saya jelaskan kemarin bahwa walaupun teman-teman masih kuliah, tapi kan teman-teman pasti punya kemampuan, mungkin tidak menjelaskan kepada orang yang sudah lulus ataupun sesama mahasiswa gitu ya, atau sesama mahasiswi, tapi teman-teman bisa membuat buku yang menjelaskan kepada anak SMA misalnya ya. Jadi anak SMA mungkin teman-teman mungkin sekarang di bidang biologi gitu ya, kuliahnya, dan ingin memotivasi, menginspirasi anak-anak SMA untuk masuk ke jurusan ataupun fakultas biologi gitu. Nah itu kan teman-teman bisa ya dengan menulis buku mengenai buku-buku ringan, buku-buku sederhana mengenai biologi, itu teman-teman bisa memotivasi, menginspirasi anak-anak SMA untuk memilih jurusan biologi. Jadi itu kan berarti teman-teman walaupun masih kuliah bisa ya teman-temannya mempunyai buku yang teman-teman itu bisa tulis gitu. Jadi itu kemarin ya saya panjang lebar kita jelaskan juga teman-temannya, dan beberapa live-live yang sebelumnya juga kurang lebih intinya sama ya, intinya memotivasi teman-teman untuk bisa menulis ya. Kenapa ya? Karena kan saya sudah jelaskan banyak hal ya kenapa kita perlu menulis. Yang pertama adalah kan kita sering menyebut buku itu jendela dunia gitu kan. Jadi ketika kita menulis, kita membuka jendela dunia untuk orang lain yang membaca tulisan kita, dan juga untuk kita sendiri gitu. Kenapa? Karena kita menulis kan otomatis kita bisa harus riset kan, kita harus melakukan penelitian untuk bahan-bahan yang kita tulis di buku kita gitu. Otomatis kan kita juga membuka jendela untuk diri kita sendiri. Itu pertama ya, jendela itu adalah buku itu adalah jendela dunia gitu. Yang kedua adalah dengan menulis ya teman-teman itu bisa berbagi ya, istilahnya kan kita punya kemampuan masing-masing gitu. Jadi mungkin kalau yang crazy rich, yang orang yang uangnya banyak, itu mereka berbagi dengan harta gitu kan. Nah, tapi ada juga kita walaupun katakanlah kita mungkin pas-pasan saja gitu, kita tidak bisa berbagi yang cukup banyak gitu kan. Nah, itu kita bisa berbagi ilmu apapun yang kita punya ya. Saya bilang tadi tidak perlu harus ilmu yang tingkat tinggi, mahasiswi pun bisa menulis, dan itu bisa berguna bagi orang lain ya. Jadi ini ya teman-temannya, dengan menulis kita bisa sedekah ilmu gitu. Kemudian yang ketiga yang pernah saya bahas ya di beberapa live yang lalu, menulis itu juga proses healing ya teman-temannya. Dengan kita menulis, otomatis kita bisa melakukan healing ya. Ibarat kita kalau ke spa ataupun kita ke salon, kalau teman-teman yang wanita gitu kan, atau yang pria mungkin hobi otomotif ataupun petualangan kemana, ataupun mungkin melakukan trekking ke lintas alam gitu kan, itu kan spa untuk teman-teman ya. Nah itu ya tentu kan butuh biaya, butuh waktu, butuh tenaga gitu kan. Nah dengan menulis pun sebetulnya efek yang didapat juga bisa sama ya. Kita bisa healing dengan mudah, waktunya mudah, kapan saja kita menulis bisa. Kemudian secara biaya ya, namanya kita berpikir, menulis itu tidak ada biayanya gitu kan. Ya, secara tenaga ya menulis ya, just mengetik ya, tentu tidak banyak biaya ataupun tidak terlalu besar biaya yang dikeluarkan ya teman-teman. Jadi itu ya teman-teman gambaran kenapa beberapa live saya ini, beberapa minggu ini memotivasi teman-teman untuk menulis gitu ya. Tapi ya lagi-lagi ya teman-teman kan mungkin macam-macam ya. Ada yang memang termotivasi, terinspirasi untuk menulis gitu. Tapi ada juga yang pada akhirnya teman-teman saya tidak punya kemampuan khusus kok. Tadi Pak Dwi jelasin, kalau mahasiswa juga bisa nulis gitu. Tapi ya saya tidak punya kemampuan khusus, mahasiswa pun juga banyak gitu. Jadi ya ada aja alasannya teman-teman untuk tidak menulis gitu. Ataupun juga teman-teman mungkin yang
ada alasan lain bahwa oh saya ini oke lah, saya punya kemampuan, saya udah bekerja sekian tahun di marketing misalnya ataupun di finance, tapi ya saya tidak bisa, saya belum pernah menulis gitu, saya tidak terbiasa menulis sehingga ya susah saya untuk menulis walaupun apa yang mau ditulis itu saya udah punya. Jadi itu ya teman-teman, pasti ada aja ya alasan teman-teman untuk tidak menulis gitu ya. Makanya untuk live kita malam ini saya akan memberikan alternatif lain nih, jadi supaya teman-teman tidak punya alasan lagi untuk tidak menulis ataupun tidak percaya diri untuk menulis gitu ya. Jadi karena saya yakin yang akan saya jelaskan di dalam live saya malam ini adalah sesuatu yang teman-teman memang banyak yang sudah lakukan ya, tidak hanya teman-teman wanita, sebetulnya teman-teman yang pria pun saya rasa juga mungkin banyak yang melakukannya, walaupun ya mungkin diam-diam ya karena malu gitu, karena melakukan ini identik dengan wanita gitu, walaupun pada kenyataannya ini sebetulnya lintas gender ya, baik pria maupun wanita tuh melakukan itu gitu. Nah itu sebetulnya adalah kegiatan menulis juga ya teman-teman. Artinya ya banyak hal yang teman-teman mungkin ya teman-teman ingin selalu memorize gitu kan, mengingat apa yang telah dilakukan selama ini, ataupun juga mungkin teman-teman ya senang aja mencatat apa yang teman-teman kerjakan hari ini, sekedar untuk kenangan saja, sekedar untuk mungkin nanti mengingat di masa depan. Ya teman-teman kan pasti ada juga ya sering menulis diary ya, menulis buku diary, ataupun kalau bukan buku diary setidaknya menulis catatan-catatan apa saja teman-teman sudah lakukan hari ini ya. Kalau ini bahkan kalau di lingkungan kerja pun kita mencatat apa kita kerjaan hari ini tuh sering dilakukan ya. Kayak saya dulu waktu saya pegang tim marketing misalnya, ataupun saya pegang tim marketing ya dengan belasan tim di bawah saya, mereka itu setiap hari membuat catatan harian pekerjaan mereka gitu ya. Memang mereka mereport ke saya ya sebagai head gitu, tapi sebetulnya tujuan saya meminta mereka membuat itu bukan untuk saya gitu, karena saya tidak juga perlu tahu sampai ke level staff itu sebagai senior manajemen gitu kan. Saya harus tahu apa sih kerjaan hari ke hari, day to day dari tim saya, nggak harus gitu juga gitu. Tapi kenapa saya tetap meminta tim saya sampai yang level staff sekalipun untuk membuat laporan harian ataupun membuat catatan kegiatan harian ya untuk mereka sendiri gitu. Jadi mereka biar selalu teringat apa yang mereka lakukan, mereka bisa evaluasi apa mereka lakukan hari ini, dan akhirnya mereka bisa ya untuk melakukan perbaikan di waktu depan. Nah itu pun juga mereka pasti seperti seolah-olah mereka buat buku diary ya teman-teman ya. Mereka seolah-olah buat buku diary dari kerjaan mereka. Nah kalau dalam kehidupan pribadi teman-teman juga pasti banyak yang suka membuat buku diary gitu. Nah itu sebetulnya adalah salah satu langkah pertama ya teman-temannya untuk teman-teman bisa menulis gitu. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya kebiasaan untuk menulis diary tapi teman-teman mengatakan oh saya tidak bisa menulis kok, saya tidak tidak mungkin saya bisa menulis ya karena saya tidak yakin untuk bisa menulis gitu, itu sebetulnya ya saya bilang tadi itu alasan teman-teman ya. Jika teman-teman sudah bisa bikin ataupun menulis diary gitu kan setiap hari itu, jadi itu ya teman-teman. Makanya untuk malam ini saya ya pengantarnya cukup panjang ya, mohon maaf ya, saya akan membawakan topik malam ini itu adalah bagaimana kita ya yang sudah ya mungkin teman-teman punya kebiasaan menulis diary, menulis catatan harian gitu ya, yang itu sebetulnya bukan identik dengan wanita saja gitu kan, pria pun juga banyak melakukan itu. Teman-teman sebetulnya sudah melakukan satu langkah awal ya untuk teman-teman menulis gitu. Nah sekarang tinggal bagaimana teman-teman bisa melakukan penulisan dari buku diary teman-teman, yang biasanya kan diary itu catatannya pendek ya, catatannya itu hanya hari ini ngapain, tapi tidak terlalu detail gitu. Nah bagaimana catatan harian yang mungkin singkat-singkat itu bisa dikembangkan menjadi suatu buku tertentu ya, baik itu buku non fiksi ataupun buku fiksi, nanti akan saya jelaskan. Jadi itu ya teman-teman, untuk malam ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita merubah buku diary kita, catatan harian kita tuh menjadi sebuah buku gitu. Jadi itu adalah topik malamnya teman-teman. Sehingga ya saya bilang tadi tidak ada alasan teman-teman tidak bisa menulis ya. Kalaupun teman-teman tadi saya bilang, oh tidak IPD, oh saya tidak punya kalian untuk ditulis, tapi dengan teman-teman menulis sebuah buku diary itu sebetulnya teman-teman sudah bisa untuk menulis buku ya, tinggal mengembangkan lebih lanjut mengenai buku-buku yang akan teman-teman tulis gitu. Jadi itu ya teman-teman, kurang lebih ya sekedar pengantar. Nah sekarang kita akan bergerak ke pembahasan selanjutnya teman-teman. Jadi untuk menulis buku diary teman-teman itu, walaupun itu adalah catatan harian teman-teman ya, istilah catatan pribadi teman-teman, catatan personal teman-teman,
tapi sebetulnya itu bisa menjadi tulisan dalam berbagai bentuk gitu, baik itu buku fiksi. Mungkin teman-teman bisa mengadaptasi diari teman-teman, catatan harian teman-teman itu menjadi suatu novel misalnya, ataupun cerpen, ataupun mungkin kumpulan cerpen, atau bahkan bisa menjadi buku non fiksi ya, buku yang ya saya selalu bilang perbedaan antara fiksi dengan non fiksi adalah non fiksi itu selalu berdasarkan data, berdasarkan fakta, berdasarkan informasi yang akurat ya. Jadi tidak boleh opini, pendapat, subjektivitas itu masuk ke dalam sebuah buku fiksi gitu ya, buku non fiksi. Tapi kalau buku fiksi itu ya buku yang benar-benar berdasarkan kepada imajinasi, kepada ide bebas dari penulisnya, sehingga ya karena bebas ya sifatnya subjektif ya, baik itu yang sifatnya adalah teman-teman mau menggunakan opini, menggunakan subjektivitas, menggunakan teman-teman punya imajinasi, tanda petik daya khayal, itu bebas ya. Jadi itu ya teman-temannya, beda antara fiksi dengan non fiksi. Nah, sebuah karya buku diari, buku catatan harian itu yang sebetulnya itu adalah kan berarti non fiksi sebetulnya kan, itu sebetulnya catatan harian teman-teman, fakta dan data yang ada di dalam kehidupan teman-teman. Itu bisa dirubah juga menjadi sebuah karya fiksi ataupun juga karya non fiksi ya. Jadi itu teman-teman. Nah, makanya saya akan bahas ya dua sisi ini, bagaimana kita merubah ataupun kita menulis ya sebuah buku diari kita, catatan harian kita itu menjadi sebuah karya buku, baik itu fiksi ataupun non fiksi. Dan sekarang kita mulai dari yang pertama, karya non fiksi dulu ya teman-teman. Nah, kalau kita bicara tujuan dari kita menulis buku non fiksi itu kan sebetulnya adalah ada tiga ya teman-teman. Saya pernah beberapa live itu menjelaskan bahwa ada tiga tujuan kita menulis buku non fiksi gitu. Yang pertama adalah memberikan edukasi, memberikan informasi kepada pembaca. Kemudian yang kedua adalah memberikan inspirasi, memberikan motivasi kepada pembaca. Yang ketiga adalah memberikan argumentasi ataupun memberikan pendapat atau pandangan kita, pandangan penulis terhadap pembaca. Nah, itu kan tujuan dari kita menulis buku non fiksi ya. Nah, itulah teman-teman kenapa ketika kita akan menulis sebuah buku non fiksi ya, kita akan menulis buku non fiksi dari buku catatan harian kita. Nah, kita itu bisa ya teman-teman, kita bisa membuat itu berdasarkan tujuan itu tadi gitu ya. Jadi tujuan kita adalah kita punya pengalaman pribadi, kita punya kisah hidup, kita punya inspirasi yang kita dapat, yang kita tulis di buku harian kita, di diari kita, itu bisa kita tulis dalam bentuk non fiksi dengan tiga tujuan tadi ya: memberikan informasi atau edukasi, yang kedua memberikan inspirasi, motivasi kepada pembaca, yang ketiga adalah untuk memberikan argumen ataupun pendapat kita terhadap sesuatu hal ya. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman. Nah, jadi kemudian langkah-langkah untuk mentransformasi ataupun merubah sebuah buku harian kita, diari kita, atau menjadi sebuah karya non fiksi itu ada beberapa langkah ya teman-temannya. Secara langkah demi langkah, step by step akan saya jelaskan secara ringkas ya teman-teman. Yang pertama itu adalah teman-teman harus seleksi isi dan penyusunan struktur ya teman-teman. Karena kan ya teman-teman kalau biasa nulis buku diari pasti tahu kan, biasanya teman-teman tuh hanya menulis ya hari ini saya ngapain, atau saya sedih, saya galau, saya overthinking, hanya semacam itu ya teman-teman. Dan tiap hari itu mungkin isinya bisa gado-gado ya. Kita kan mungkin satu hari galau, satu hari happy, satu hari biasa aja, satu hari worry, satu hari overthinking. Itu kan setiap hari itu bisa berubah-ubah ya. Nah, itu teman-teman harus seleksi gitu. Jadi dari sekian banyak yang teman-teman alami selama sekian tahun itu ya teman-teman tuangkan dalam sebuah diari ataupun buku catatan harian itu, mana saja yang mau teman-teman ambil ya. Apakah teman-teman mau ambil dari sisi worry-nya, dari sisi galau-nya, dari sisi overthinking-nya, atau teman-teman mau ambil dari sisi bagaimana teman-teman bisa bangkit dari kegagalan, bisa bangkit misalnya dari putus cinta gitu kan. Itu banyak ya teman-teman. Jadi teman-teman ketika akan menulis sebuah buku dari berdasarkan buku harian teman-teman harus pilih ya isi apa konten apa saja teman-teman akan pilih dari keseluruhan hidup teman-teman di buku harian tadi. Itu yang pertama ya. Dan kemudian baru teman-teman buat strukturnya gitu. Misalnya kalau teman-teman mau, saya bilang tadi, mau memberikan motivasi, inspirasi kepada orang pembaca bagaimana cara menghadapi putus cinta misalnya gitu kan. Nah, itu ya harus ada strukturnya kan. Ya nggak mungkin tiba-tiba cerita itu berjalan langsung putus cinta. Ya, pasti yang pertama kali adalah kenal dulu dengan mantan gitu kan. Kemudian
setelah kenal bagaimana akhirnya bisa gebet mantan. Nah, sebulan setelah itu baru setelah berhasil diterima cintanya, jalan, akhirnya putus gitu kan. Bagaimana proses putusnya dan juga kemudian bagaimana kita mengatasi galau, mengatasi overthinking setelah putus cinta tadi. Itu kan berarti kan ada struktur ya, ada alur ceritanya. Nah, itu teman-teman harus tentukan dulu ya. Jadi yang pertama tentukan dulu apa isi yang akan teman-teman tulis dalam buku teman-teman. Dari sekian banyak isi di dalam buku diary teman-teman, kemudian baru dibuat alur ceritanya seperti apa, struktur ceritanya seperti apa gitu ya teman. Jadi itu ya teman-teman, yang pertama ya teman-teman harus tentukan dulu gitu isi dan juga bagaimana menyusun struktur ceritanya gitu. Nah kemudian selanjutnya adalah teman-teman bisa setelah dibuat tadi kan inti ceritanya seperti apa, teman-teman bisa kembangkan ya ceritanya tuh diperluas lagi secara detail seperti apa. Misalnya saya bilang tadi bagaimana pertama kali ketemu mantan gitu kan, itu kan pasti kan didetailin kan. Oh ketemunya di mana, dikenalin teman ataupun ketika mungkin teman-teman sebagai senior di suatu kampus kemudian mengospek juniornya gitu kan. Kebetulan teman-teman pria yang junior atau wanita, kemudian bagaimana PDKT itu baru didetailkan dari perkenalan saja mungkin bisa 1-2 bab gitu kan. Nah kemudian baru setelah kenal bagaimana mulai deketin nih, baru mepet si calon gebetan itu seperti apa gitu. Itu kan mungkin bisa 2-3 bab, itu teman-teman baru detailkan ya teman-teman. Jadi setelah tadi intinya seperti apa, kemudian baru dikembangkan lagi ya detail-detail dari apa yang teman-teman ingin tulis gitu. Jadi itu. Nah kemudian teman-teman juga fokus pada pembaca ya teman-teman. Karena kan ya kalau kita menulis sebuah buku diary itu kan pasti dari sisi kita, bener kan. Jadi ya kita apa yang kita rasakan segala macam itu adalah ya dari sisi kita nggak peduli pendapat orang mengenai kita tulis ya, karena kan buku harian yang kita tulis itu benar-benar untuk rahasia pribadi kita gitu kan. Yang baca itu hanya kita gitu. Nah beda ketika teman-teman ingin menuliskan buku harian teman-teman dari suatu buku kan, itu pasti buku itu akan diharapkan dibaca oleh orang lain ya. Nah makanya ya teman-teman tuh harus fokus pada membaca. Jadi misalnya saya bilang tadi, teman-teman ingin menginspirasi nih teman-teman pembaca bagaimana mengatasi putus cinta misalnya kan. Jadi buku non fiksi yang untuk memberikan memberikan inspirasi itu mengatasi putus cinta itu teman-teman kan berarti kan harus fokus kepada kebanyakan orang-orang itu kalau putus cinta seperti apa sih. Jadi bukan saja fokus kepada cerita teman-teman ataupun subjektivitas teman-teman, tapi teman-teman juga harus lihat nih kepentingan orang yang lagi putus cinta itu apa sih yang mereka biasanya harapkan dari sebuah buku motivasi ketika mereka lagi galau, ketika mereka lagi overthinking. Nah itu teman-teman harus fokus ke situ ya. Jadi tidak semata-mata itu ya karena ini kan buku diary saya, buku harian saya, ya udah berarti saya akan tulis sesuai maunya saya, tidak peduli kepada pembaca saya. Itu nggak bisa teman-teman ya, karena ya beda ketika teman-teman menulis sebuah diary yang hanya untuk teman-teman sendiri ya. Teman-teman ketika ingin menulis buku berdasarkan diary teman-teman ya tentu teman-teman harus perhatikan membaca teman-teman seperti apa ya, sehingga teman-teman harus memikirkan itu seperti apa gitu. Jadi itu ya teman-teman ya. Seperti misalnya nih buku saya kan, saya buku Bosku Otoriter. Ini sebetulnya buku non fiksi ya. Jadi ini buku leadership, buku kepemimpinan gitu. Tapi banyak kebetulan saya cukup beruntung ya teman-temannya, dari mungkin sekitar 7 ya, 7, 8, 9 lah ya perusahaan saya pernah kerja itu, sekitar 4 perusahaan itu saya punya bos yang otoriter gitu kan. Jadi saya banyak contoh kasus ya bagaimana bos-bos yang otoriter itu dengan segala macam tingkah dan pola tingkah lakunya dan polanya gitu kan. Nah itu saya bisa masukkan di sini semua teman-temannya. Tapi ya saya lihat lagi, saya tidak hanya menyebarkan ujaran kebencian gitu kan dalam contoh-contoh kasus yang saya masukkan ke dalam buku saya ini mengenai bos saya yang dulu otoriter, tapi tentu saya samarkan teman-temannya perusahaan dan juga namanya saya samarkan ya, tentu bukan yang aslinya gitu. Nah itu tentu kan saya tidak hanya saya sebel, saya benci dengan 4 bos saya itu, akhirnya saya isinya tuh caci maki ya istilahnya terhadap bos saya. Enggak teman-teman ya, karena orang kan niat membaca buku ini bukan untuk mendengarkan caci maki saya terhadap mantan bos saya gitu kan, tapi justru ingin mendapatkan inspirasi bagaimana ketika saya menghadapi bos saya itu dulu apa yang saya lakukan, dan kemudian pelajaran apa yang saya dapat ketika apa yang akan didapat oleh pembaca ketika dia tahu tuh cara-cara saya menghadapi bos saya, apa kegagalannya, apa keberhasilannya. Itu berarti kan kalau saya berpikir seperti itu, saya memikirkan dari sudut pandang pembaca ya. Nah, itu seperti itu teman-temannya. Jadi kita walaupun kita tulis catatan harian kita, tapi ketika kita akan tulis sebagai suatu buku ya kita harus benar-benar memikirkan bagaimana ataupun
apa keperluan dari pembaca untuk membaca buku kita, walaupun buku kita itu didasarkan pada buku harian ataupun diary kita ya. Jadi kurang lebih itu. Nah, ya selanjutnya teman-teman harus tentukan gaya penulisan seperti apa ya, karena kalau ya saya bilang tadi, saya kan cerita kehidupan pribadi saya ya, ketika saya menghadapi 4 bos yang otoriter di 4 perusahaan yang berbeda gitu kan. Ya tentu karena ini buku leadership ya, saya bertuturnya dengan bahasa yang formal gitu teman-teman. Tetap saya, oh bos ini nih menyebalkan sih, tapi saya tidak hanya sekedar membilang menyebalkannya seperti apa ya. Tentu saya lihat tadi ya ke teori psikologinya seperti apa, kemudian teori leadershipnya seperti apa. Kemudian saya kaitkan dengan si bos saya itu gitu, sehingga oh bos saya itu begini karena ya secara teori psikologi dia memang punya kecenderungan seperti ini karena begini. Nah itu kan saya tulis di buku ini teman-teman. Jadi ya karena ya saya ini menulisnya buku ini adalah buku leadership ya, bukan buku biografi. Mungkin kalau buku biografi ya saya tidak perlu harus bergaya penulisan yang agak formal, agak sedikit akademis gitu ya. Udah pokoknya perasaan saya terhadap bos saya seperti apa gitu. Tapi ya karena ini buku leadership ya, saya menuangkan buku harian saya mengenai bos-bos saya yang otoriter itu tadi, ya itu tadi ya, dengan cara penjelasan yang informatif, tapi juga ada dasar-dasar ilmiah seperti apa gitu. Karena kan ya lagi-lagi di buku yang berdasarkan ini ya, berdasarkan akademisi atau buku psikologi gitu. Jadi itu ya teman-teman, kita tentu harus tentukan nada dan gaya penulisan buku kita gitu. Nah kemudian bisa jadi kita tambahkan refleksi ya teman-teman, atau refleksi itu adalah ya kurang lebih itu kita bagaimana ini introspeksi kita terhadap masalah yang terjadi. Nah, ketika saya menulis buku harian saya menghadapi bos-bos yang otoriter itu ya, dengan segala macam polanya yang mungkin ya inilah ya, membuat overthinking, membuat galau ya. Ketika saya buat buku harian tentu saya tidak ada inspirasi saja ya, saya cuma tulis bos ini hari ini gini, padahal sebetulnya sudah benar kerja tapi dia ngomongnya salah gitu. Ya cuma gitu dulu kan. Saya menulisnya dalam catatan harian saya, dalam diary saya gitu. Ketika saya menulisnya dalam suatu buku ya tentu kan saya harus tambah lagi introspeksi kan. Artinya saya tidak hanya, saya bilang tadi, buku ini bukan cerita hujatan ataupun cacian terhadap bos saya yang otoriter, tapi bagaimana refleksi saya. Oh saya punya 4 bos otoriter di 4 perusahaan berbeda, yang satu begini, satu begini, satu begini, tapi saya bisa mengatasi itu 4 bosnya itu seperti apa gitu ya. Tentu bedanya cara ya, bos yang satu tentu dengan cara yang berbeda, bos yang lain dengan cara yang berbeda. Itu kan berarti kan ada introspeksi ya, berarti oh saya tahu bos saya seperti ini, saya harus berubah diri saya seperti ini. Nah akhirnya saya bisa menghadapi bos saya. Nah itu jadi ada proses introspeksi ya teman-teman ya. Makanya teman-teman ketika ingin menulis buku non fiksi itu harus dimasukkan juga introspeksi, dimasukkan juga refleksi, dimasukkan juga teman-teman bagaimana memandang makna dari peristiwa terjadi itu. Nah itu kemudian teman-teman masukkan ke dalam buku teman-teman yang didasarkan kepada itu tadi ya, kepada diary yang teman-teman tulis ya. Jadi kalau diary kan tentu gak ada refleksi, gak ada introspeksi di situ gitu. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman untuk 5 tahap yang teman-teman bisa lakukan ya ketika teman-teman ingin merubah ataupun ingin membuat buku non fiksi berdasarkan dari diary ataupun catatan harian teman-teman ya. Secara singkat saya sebutkan, yang pertama adalah teman-teman harus seleksi isi dan penyusunan strukturnya ya, karena kan teman-teman pasti random aja kan nulis di buku di buku diary teman-teman ya. Itu harus dipilih mana yang akan teman-teman jadikan bahan tulisan, setelah itu baru dibuat susunan tulisannya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah ya teman-teman kembangkan isi buku tersebut tuh berdasarkan apa yang teman-teman ingin tulis dalam tulisan teman-teman gitu. Kemudian yang ketiga adalah fokus pada pembaca ya. Jadi artinya walaupun buku harian ataupun diary itu adalah fokus kepada teman-teman sendiri. Nah ketika teman-teman ingin mengembangkannya menjadi suatu buku ya tentu teman-teman sudah tidak lagi fokus kepada diri teman-teman sendiri sebagai penulis, tapi fokus kepada pembaca teman-teman, apa manfaat yang ingin dicapai oleh pembaca teman-teman dari membaca diary teman-teman yang sudah diadaptasi, dirubah menjadi sebuah buku gitu ya. Nah itu kemudian yang selanjutnya itu adalah tentukan gaya penulisannya. Itu teman-teman sesuaikan kan, saya bilang tadi buku non fiksi itu ada tiga tujuan ya. Yang pertama adalah untuk memberikan edukasi, memberikan informasi. Kemudian yang kedua adalah memberikan inspirasi, motivasi. Yang ketiga adalah untuk memberikan argumentasi, memberikan pendapat kita gitu. Itu ya tentu setiap tujuan itu punya gaya penulisan sendiri ya, teman-teman harus tentukan itu semua gitu. Jadi itu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah ya teman-teman bisa menambahkan refleksi, introspeksi ya dalam
buku diary teman-teman, buku harian teman-teman yang akan teman-teman tulis menjadi suatu buku ya. Karena kalau diary itu umumnya adalah hanya sekedar catatan apa saja yang terjadi pada teman-teman pada suatu peristiwa, pada suatu ketika. Tapi kalau ketika kita akan menulis buku non fiksi yang didasarkan kepada teman-teman punya buku diary, tentu harus tambahkan introspeksi, tambahkan refleksi ya, dan ditambahkan makna-makna apa saja yang ada dalam peristiwa itu terjadi sehingga bisa diambilkan hikmahnya oleh pembaca ya. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman, bagaimana kita mengembangkan buku diary kita, catatan harian kita itu menjadi sebuah karya non fiksi gitu ya. Saya bilang tadi karya non fiksi itu prinsipnya adalah harus mengandung informasi, mengandung data, mengandung mengandung fakta yang itu benar ya. Artinya tidak boleh ada opini, tidak boleh ada persepsi, tidak boleh ada subjektivitas dari penulis ya. Itu kalau non fiksi. Nah sekarang bagaimana kita menulis ataupun merubah buku harian kita, buku buku catatan harian kita, buku diary kita itu menjadi sebuah karya non fiksi ya. Itu tentu lebih mudah teman-temannya. Kenapa ya? Karena kan non fiksi itu tidak terikat oleh fakta, informasi, data ya, tapi kita bebas memasukkan inspirasi kita, memasukkan imajinasi kita, memasukkan subjektivitas kita, memasukkan opini kita dalam buku fiksi yang kita tulis ya. Karena ya kalau dalam sebuah novel kan bebas-bebas saja gitu kan, walaupun itu novel ini berdasarkan cerita hidup saya ya, tapi saya bisa saya lebih-lebihkan gitu. Misalnya saya bercerita saya yang biasa-biasa saja kalau dalam sebuah diary saya, tapi ketika saya merubah jadi suatu novel bisa aja saya bikin seolah-olah saya itu tokoh superhero gitu kan. Ya itu bebas ya teman-temannya, karena kan ya buku fiksi ya, buku yang berdasarkan kepada benar-benar subjektivitas, imajinasi, daya hayal dari penulis gitu. Nah sekarang bagaimana kita ketika ingin menulis sebuah karya fiksi ya teman-temannya, dari ini kita gitu, dari buku harian kita, dari diary kita gitu. Yang pertama teman-teman, tujuan dan fokus buku teman-teman ya, karena saya bilang tadi buku non fiksi pasti ada tujuan. Buku fiksi ataupun novel itu juga pasti ada tujuan pula ketika menulis ya. Apakah itu fiksi benar-benar sekedar hiburan untuk pembaca, apakah juga ingin memberikan inspirasi atau memberikan makna hidup terhadap pembaca. Itu kan itu bisa kita pilih ya. Kalau sekedar hiburan ya mungkin ya udah kita ya mungkin ceritanya nggak harus terlalu banyak filosofis makna hidup, tapi mungkin lebih ya kisah bucin-bucinan, kisah cinta-cintaan misalnya. Buku itu tentang kisah romansa gitu kan, ya udah hanya sekedar kisah cinta saja yang kita adaptasi dari kisah hidup kita di diary kita itu menjadi sebuah novel. Tapi itu tujuannya kalau memang hanya untuk hanya untuk entertainment saja ya, untuk fun saja. Tapi bisa saja kita menulis tujuannya itu untuk untuk sebuah makna hidup. Contohnya teman-teman, ini buku setengah abad ini novel ya, novel saya ini penuh dengan makna hidup gitu ya. Artinya ya mungkin inti dari makna hidup ini adalah manusia yang merasa sempurna dalam hidupnya di dunia, tapi pada kenyataannya dia sebetulnya jauh dari sempurna. Kenapa? Kalau dia jauh dari Sang Pencipta ya, dari Tuhannya. Ini sebetulnya buku ini tidak sekedar hiburan ya, novel ini tidak sekedar hiburan, tapi juga ada makna hidup, ada pesan-pesan moral yang disampaikan dalam novel ini. Nah, kalau teman-teman ingin merubah ataupun mengadaptasi diary teman-teman menjadi sebuah novel yang penuh makna hidup ya tentu akan beda ya dengan teman-teman yang sekedar memindah diary teman-teman menjadi sebuah karya untuk hiburan saja semata gitu kan. Jadi itu ya teman-teman kurang lebih. Nah sekarang langkah-langkahnya seperti apa nih teman-teman ingin merubah diary teman-teman itu menjadi sebuah karya fiksi ya katakanlah sebuah novel gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin bingung, wah saya harus nulis novel seperti apa ya, teman-teman bisa ya langkah pertama merubah diary teman-teman, catatan harian teman-teman itu menjadi sebuah novel gitu. Saya bilang lebih mudah karena apa ya, itu kita bisa memasukkan imajinasi kita, opini kita dalam tulisan itu, karena karya novel kan bebas ya, nggak perlu harus berdasarkan data, informasi atau fakta yang akurat gitu. Jadi itu yang pertama teman-teman, identifikasi tema atau alur utama ya teman-teman. Saya bilang tadi, teman-teman ketika menulis diary pasti kan itu setiap hari bisa macam-macam teman-temannya, bisa itu saya bilang tadi ya, hari ini galau, hari besok overthinking, besoknya lagi bahagia, besoknya lagi mungkin konflik, besoknya lagi apa, itu kan ya teman-teman gado-gado ya. Ketika teman-teman punya, mungkin teman-teman membaca 2 tahun, 3 tahun perjalanan hidup teman-teman dari diary teman-teman. Nah, dari sekian macam
cerita yang teman-teman hadapi itu mana yang teman-teman mau fokuskan gitu. Temanya apa? Misalnya, saya membuat novel tema hijrah gitu kan. Seperti ini saya bilang tadi, Setengah Abad ini adalah novel yang saya tulis ya, ini temanya hijrah gitu. Hijrah itu secara umum berubah dari sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik gitu kan teman-teman ya, dari sesuatu yang kurang tepat menjadi tepat. Nah, itu ya mungkin teman-teman tinggal lihat saja, dalam kehidupan teman-teman selama beberapa tahun belakang ini yang ada di diary teman-teman, mungkin ada ya saat-saat di mana teman-teman terpuruk gitu kan, teman-teman merasa teman-teman itu hampa perasaannya, tapi kemudian teman-teman berusaha memperbaikinya dengan teman-teman perbaiki dulu kehidupan teman-teman, akhirnya kehidupan teman-teman otomatis kembali membaik. Itu kan berarti kan ada proses hijrah di situ kan, ada proses kembali menjadi lebih baik. Nah, kalau teman-teman fokus di situ ya sudah gitu, teman-teman harus teman-teman hanya tulis mengenai kisah hijrah teman-teman gitu kan, tidak perlu harus melihat isi dari semua diary teman-teman. Kalau isinya macam-macam gitu kan, kehidupan teman-teman gaduh-gaduh macam-macam gitu, jadi teman-teman fokus aja kepada satu tema ataupun alur utama cerita yang teman-teman pilih ya, ketika teman-teman ingin menulis sebuah buku diary teman-teman menjadi sebuah novel. Jadi itu ya teman-teman harus fokus satu tema ya, jangan semua tema yang ada di diary teman-teman itu ditulis dalam sebuah novel. Nanti novel teman-teman jadi tidak fokus, tidak jadi menjadi gaduh-gaduh, dan sehingga akhirnya tidak menarik dan membingungkan pembaca ya. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman. Nah, kemudian setelah teman-teman identifikasi tema apa dari diary teman-teman yang akan ditulis menjadi sebuah novel ya, teman-teman bisa ciptakan karakter fiksinya teman-teman. Jadi saya bilang tadi, kalau namanya novel fiksi itu kan ada tokoh-tokohnya itu adalah tokoh-tokoh hayalan semua ya, walaupun mungkin basisnya adalah buku ataupun basisnya dari buku catatan harian teman-teman, dari diary teman-teman ya. Ya mungkin teman-teman saya bilang tadi, teman-teman mungkin orang-orang biasa saja, mungkin kalau badannya krempeng, kalau laki-laki gitu kan kurus gitu. Tapi teman-teman bisa aja ketika menulis novel berdasarkan diary teman-teman, ya teman-teman menggambarkan tokoh utamanya bukan orang krempeng, bukan orang kurus, tapi superhero gitu kan. Mungkin ya istilahnya ahli bela diri segala macam. Nah itu ya bisa bebas ya teman-teman, karena kan novel ya. Jadi tapi teman-teman harus tentukan dulu ya, si tokoh utamanya tuh dalam hal ini teman-teman itu seperti apa, kemudian mungkin tokoh-tokoh lainnya seperti apa gitu. Jadi misalnya teman-teman mungkin punya kisah diary teman-teman bersahabat dengan teman-teman dari mulai SMP, SMA dengan beberapa orang gitu kan, ya teman-teman bisa saja gitu. Misalnya teman-teman punya 4 sahabat, yang 4 sahabat itu teman-teman karakternya dirubah ya sesuai dengan maunya teman-teman, tidak sesuai dengan aslinya itu bebas ya teman-teman. Yang penting teman-teman harus membuat ya, harus membentuk karakter-karakter novelnya itu tadi seperti apa berdasarkan kenyataan di buku harian teman-teman, di diary teman-teman. Kemudian baru teman-teman adaptasi ya, mau dirubah seperti apa itu bebas ya teman-teman, karena ya ini namanya juga novel kan, namanya fiksi. Jadi itu ya teman-teman, karakter harus ditentukan ya teman-teman ya, ketika teman-teman ingin merubah suatu buku harian jadi sebuah novel gitu. Nah kemudian baru teman-teman kembangkan alur cerita ya, plot ya teman-teman. Karena saya bilang tadi, kalau buku diary itu kan sebetulnya nggak ada alur cerita ya teman-teman. Jadi hari ini kenapa, hari ini ngapain, besok kenapa, besok ngapain gitu aja kan. Mungkin antara bulan depan dengan bulan ini tuh nggak nyambung ya, karena ya kejadian teman-teman bulan ini dengan bulan depan itu juga nggak nyambung gitu. Nah mungkin kan kita menulis novel tuh ya seperti itu gitu, antara satu bab dengan bab yang lain tuh nggak nyambung, kemudian bahkan mungkin saling bertentangan ya, karena teman-teman hanya mengadaptasi ataupun hanya sekedar menyalin dari buku harian teman-teman, dari teman-teman itu menjadi sebuah novel. Ya itu nggak boleh teman-teman tetap harus punya alur cerita ya. Saya bilang tadi, kalau misalnya teman-teman punya kehidupan yang kelam kemudian berubah menjadi lebih baik, itu teman-teman fokus ke situ kan. Ya udah teman-teman buat alur ceritanya dari ketika kenapa teman-teman dulu hidupnya kelam, kemudian apa yang membuat teman-teman sadar, kemudian apa yang teman-teman akhirnya lakukan untuk menjadi lebih baik. Nah itu teman-teman fokus di situ ya, alur cerita seperti itu. Dan tidak perlu harus semua yang teman-teman tulis di buku harian teman-teman, di diary teman-teman itu ditulis dalam sebuah novel ya. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman, ya teman-teman harus kembangkan plotnya gitu. Nah selanjutnya ada, saya bilang tadi teman-teman, sebuah karya fiksi itu kan bisa saja benar-benar fiksi ya, fiktif ya, hayalan semata, tapi juga bisa ya karena itu diambil dari buku harian teman-teman, dari teman-teman, itu bisa jadi ada faktanya juga. Misalnya ya teman-teman mau cerita bahwa teman-teman dulu dapat beasiswa kuliah di luar negeri gitu, padahal teman-teman selama ini jadi anak mami gitu kan, keluar rumah aja harus sama mama gitu kan. Nah tapi tiba-tiba dapat beasiswa dan harus berangkat ke luar negeri, itu kan mungkin itu kisah faktanya seperti itu ya teman-teman ya, teman-teman dulu alami seperti itu. Nah
itu kan berarti kan kisah fakta. Tapi ketika teman-teman di luar negeri, mungkin kejadian yang teman-teman tulis di luar negeri itu di Jerman misalnya, ya teman-teman tidak semua kejadian fakta yang teman-teman tulis ya teman-teman gabungkan dengan cerita fiksinya seperti apa. Nah berarti teman-teman harus pinter ya. Jadi dari buku harian teman-teman itu mana yang akan diambil faktanya, mana yang diambil fiksinya, dikembangkan menjadi fiksi sesuai dengan hayalan teman-teman, sesuai dengan imajinasi teman-teman. Itu teman-teman harus tentukan ya antara fakta dan fiksinya itu seperti apa ya. Jadi itu ya teman-teman. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman juga harus ini ya teman-teman, membuat latar belakang yang kuat ya. Saya bilang tadi di beberapa live saya mengenai novel kan saya pernah jelaskan ya bahwa setting ataupun latar belakang novel itu adalah penguat dari sebuah novel ya. Jadi walaupun mungkin seringkali tidak terlalu terasa dalam sebuah novel, tapi kalau dalam sebuah novel tidak ada setting, tidak ada latar belakang apapun ya, latar belakang tempat, latar belakang peristiwa, latar belakang situasi, latar belakang waktu gitu kan. Kalau itu tidak ada tentu akan lemah ya novel teman-teman ya. Makanya teman-teman tuh harus masukkan juga gitu dalam novel teman-teman itu latar belakang seperti apa ya. Karena seringkali ketika kita menulis buku harian ya, menulis diari kita itu kan kita pasti nggak lengkap ya. Kita hanya sekedar peristiwanya apa, tapi peristiwanya di mana, situasi tempatnya itu seperti apa, teman-teman seringkali tidak tuliskan. Hanya pokoknya terjadi peristiwa ini ketika saya di sekolah gitu tuh, ataupun di kampus itu ya, teman-teman harus detailkan lagi ya, memberikan setting latar belakang dari novel teman-teman itu berdasarkan buku harian yang teman-teman punya ya. Jadi itu ya teman-teman, saya ulangi lagi ya, bagaimana teman-teman merubah ataupun teman-teman ingin menulis buku harian teman-teman, diari teman-teman menjadi sebuah novel. Itu ada ya beberapa yang teman-teman bisa lakukan. Yang pertama adalah teman-teman harus identifikasikan tema atau alur cerita ya. Jadi buku harian teman-teman, diari teman-teman tentu banyak ya, temanya banyak ya, teman-teman banyak mengalami banyak hal dalam tahun-tahun kehidupan teman-teman ya. Teman-teman pilih saja gitu mana tema yang teman-teman ambil akan tulis ya dalam sebuah buku. Tidak semua tema di dalam buku harian teman-teman, diari teman-teman itu dirubah semua menjadi novel ya. Jadi teman-teman harus tetap pilih, tentukan mana yang akan dijadikan bahan tulisan gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman harus membuat karakter ya, penokohan ya. Jadi penokohannya itu bisa penokohan yang real, bisa penokohan yang fiksi ya. Mungkin kalau teman-teman ya saya bilang tadi, teman-teman tokoh utamanya teman-teman, tapi teman-teman merubah diri. Bisa jadi kalau aslinya teman-teman tuh krempeng kurus, tapi teman-teman di novelnya merubah diri teman-teman itu sebagai orang yang superhero gitu kan, orang yang kuat, orang yang takuti, itu bebas ya. Karena ini adalah fiksi kan, novel gitu. Yang penting harus tentukan ya setiap dalam novel itu karakternya siapa aja dan bagaimana karakter ataupun tokohnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah alur ceritanya harus dibuat ya teman-teman. Jadi kalau kita di dalam seringkali dalam sebuah buku harian, diari itu hanya sekedar catatan, tidak ada alur cerita gitu. Teman-teman ya harus menyusun alur cerita berdasarkan diari yang teman-teman tulis sebelumnya gitu kan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ya teman-teman harus bisa boleh ya menggabungkan fakta dan fiksi gitu. Karena kan ini buku novel kan itu sebetulnya karya fiksi yang tidak harus berdasarkan fakta dan data. Itu teman-teman bisa lakukan seperti itu gitu. Jadi itu ya teman-teman bahwa ketika kita ingin menulis sebuah diari, sebuah buku harian kita menjadi suatu buku, itu teman-teman bisa buat dua jenis karya, apakah itu karya non fiksi ataupun karya fiksi ya, dan masing-masing punya konsekuensi, punya tahapan-tahapan yang berbeda ya, seperti yang saya jelaskan tadi gitu. Jadi itu ya teman-teman. Jadi ada beberapa contoh ya teman-teman yang buku di novel ataupun buku non fiksi di Indonesia yang ditulis berdasarkan kepada diari dari penulisnya gitu. Pertama adalah buku karya non fiksi rentang kisah ya dari Gita Savitri Devi. Jadi buku rentang kisah dari Gita Savitri Devi itu yaitu sebetulnya diambil dari buku harian ataupun diari dari si penulisnya ya, si Gita Savitri Devi tadi itu gitu. Dia mengisahkan perjalanan kehidupannya ketika waktu itu dia harus kuliah di Jerman gitu ya. Dia harus kuliah di negara asing. Ya tentu dengan perbedaan budaya, dengan perbedaan culture, perbedaan sisi pendidikan, itu kan pasti banyak masalah ya. Itu dia hadapin dan dia tuangkan itu dalam buku harian dia gitu. Nah, ketika dia setelah selesai kuliah, dia balik lagi ke Indonesia, dia baru menuliskan buku harian itu dalam sebuah buku non fiksi gitu ya. Intinya bagaimana sih seorang mahasiswa
Indonesia yang baru kuliah di luar negeri itu menghadapi perbedaan-perbedaan sehingga bisa kuliah dengan baik di luar negeri. Itu ya teman-teman ya, buku Rentang Kisah dari Gita Savitri Devi contoh ya. Nah, kemudian yang kedua adalah jadi ini yang adalah jadi ini ya teman-teman ya, bahwa kalau kuliah di luar kota, di luar negeri itu sebetulnya ya kita anggap kisah biasa saja gitu kan. Perjuangan hidup kita, tantangan hidup kita itu kita anggap biasa saja, tapi itu walaupun biasa saja, tapi kita bisa menulis menjadi sebuah buku yang menarik gitu ya. Contohnya itu tadi ya, buku Rentang Kisah dari Gita Savitri Devi tadi itu ya, walaupun itu kisah Gita tadi ketika dia kuliah di luar negeri, tapi itu bisa dia tulis dalam sebuah buku gitu ya. Ataupun karya novel gitu ya, misalnya itu karya Laut Bercerita dari Leila Escodori ya teman-teman. Itu kan sebetulnya kisah ya, gabungan kisah nyata dan novel ya. Jadi kisahnya tuh ada ya, jadi kisah waktu itu ada pergerakan mahasiswa melawan pemerintah Orde Baru kan. Nah, itu kisahnya benar, kisahnya nyata, tapi si tokoh utamanya dalam buku Laut Bercerita itu tentu tokoh fiksi ya, itu tidak ada dalam dunia nyata, tapi kan latar belakangnya itu nyata gitu kan. Berarti ini dan ketika menulis itu si Leila Escodari itu mewawancarai banyak tokoh pergerakan mahasiswa ya, apa-apa saja mereka lakukan, apa saja mereka alami, dan itulah akhirnya dia membuat tokoh fiksi yang itu menceritakan yaitu kehidupan aktivis mahasiswa ketika masuk Orde Baru. Itu berarti kan dia menulis sebuah sebuah memoir, sebuah buku harian, walaupun buku harian orang lain ya, dia tulis menjadi sebuah novel yang diadaptasi dengan tokoh-tokoh fiksi. Jadi itu ya teman-teman, ada berbagai macam ya teman, banyak ya. Jadi teman-teman mungkin bisa mungkin bisa cari sendiri ya di internet. Banyak di buku-buku Indonesia maupun fiksi dan non fiksi itu yang ditulis berdasarkan buku harian ya, berdasarkan buku buku harian teman-teman, berdasarkan buku teman-teman itu punya punya buku harian, itu bisa ditulis menjadi sebuah buku fiksi ataupun non fiksi ya. Itu contohnya tadi saya beri contoh 2 tadi, tapi sebetulnya cukup banyak ya buku-buku yang di Indonesia ditulis berdasarkan diari ataupun berdasarkan catatan harian seseorang itu menjadi sebuah buku baik fiksi ataupun non fiksi gitu. Jadi kurang lebih itu. Nah, sekarang pembahasan berikutnya adalah sekarang teman-teman, saya dengar penjelasan Pak Dwi tadi tertarik nih. Saya punya buku diari dan kayaknya bisa saya rubah nih jadi sebuah buku, apakah karya fiksi atau non fiksi. Tapi apa sih yang harus saya lakukan ketika teman-teman ingin membuat sebuah buku fiksi ataupun non fiksi berdasarkan diari atau berdasarkan catatan harian teman-teman ya? Ada beberapa yang teman-teman harus perhatikan. Yang pertama adalah seleksi dan fokus konten ya teman-teman. Saya bilang tadi, teman-teman punya diari itu pasti kan isinya macam-macam kan, gado-gado gitu. Jadi kalau teman-teman punya diari yang ditulis 10 tahun ya, 10 tahun kehidupan teman-teman dengan segala macam gado-gado kehidupannya itu ada dalam diari teman-teman gitu kan. Nah, tapi kan nggak akan semua itu ditulis ya teman-teman. Teman-teman harus pilih 1 ataupun 2 konten tema utama yang teman-teman tulis. Nah, itu teman-teman harus seleksi ya, dari sekian tahun diari teman-teman itu mana tema yang teman-teman akan tulis gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman juga harus konsisten dan harus cerita ya teman-teman. Jadi saya bilang tadi, walaupun sebuah buku diari itu bisa tulis sebuah novel, tapi tetap ya harus konsisten ya. Artinya dari awal sampai akhir novel itu ya ceritanya harus konsisten. Saya bilang tadi, kalau teman-teman ingin mencitrakan teman-teman itu sebagai superhero dalam novel yang teman-teman tulis ya, berdasarkan diari yang teman-teman tulis, ya udah sampai awal sampai akhir teman-teman harus menampilkan teman-teman sebagai superhero gitu. Jangan di depannya superhero, di belakangnya tokoh ordinary, tokoh biasa-biasa saja. Itu jadi teman-teman tetap harus konsisten ya ketika teman-teman menulis itu ya, terutama pengkarakterannya konsisten dari awal sampai akhir. Itu dan juga teman-teman ini ya, usahakan tidak terlalu ada lompatan ya kan ya. Kalau namanya buku harian kan mungkin teman-teman lagi sibuk seminggu 2 minggu itu nggak nulis diari, kemudian 3 minggu lagi baru nulis. Itu kan berarti kan dari peristiwa yang 2 minggu lalu dengan yang sekarang bisa dia ada peristiwa yang beda, lompat besar ya. Itu ya teman-teman jangan mengikuti alur itu gitu teman-teman ya. Saya bilang tadi, teman-teman harus tentukan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Novel ataupun buku non fiksi yang teman-teman tulis berdasarkan diari, setelah itu baru ditulis secara urut ya, secara teratur gitu. Jangan ngikutin benar-benar pola di diari teman-teman ya. Saya bilang tadi, mungkin teman-teman lagi sibuk
sehingga seminggu 2 minggu kan nulis diary, ketika nulis lagi ceritanya sudah benar-benar berbeda. Itu kan ya kalau kita membaca sebuah novel seperti itu kan itu kurang menarik ya, kurang membuat kita itu tarik baca ya. Makanya teman-teman jangan mengikuti benar-benar alur dari diary teman-teman, tapi teman-teman tetap harus punya alur cerita sendiri, tetap adaptasi ataupun berdasarkan kepada cerita-cerita yang ada di diary teman-teman gitu. Jadi itu ya. Kemudian yang selanjutnya itu teman-teman harus perhatikan gaya penulisannya. Saya bilang tadi kalau teman-teman ingin menulis diary teman-teman menjadi karya non fiksi, mungkin bahasanya ya bahasa yang agak formal gitu kan, bahasa yang walaupun santai tapi tetap bahasa informatif gitu, bahasa yang berdasarkan fakta dan data. Tapi kalau teman-teman ingin menulis diary teman-teman itu menjadi sebuah novel, ya itu bahasanya gaya bahasa novel ya. Walaupun ya saya bilang ya teman-teman bisa saja kalau teman-teman punya keahlian menulis, teman-teman bisa diary teman-teman tulis sebagai suatu karya non fiksi, kemudian satu sisi teman-teman bikin lagi buku fiksi, buku novel itu berdasarkan diary yang sama, itu bisa teman-teman ya. Tentu dengan gaya penulisan yang berbeda ya, antara penulisan non fiksi dengan penulisan fiksi itu beda. Nah, itu jadi itu ya teman-teman harus ketika ingin membuat sebuah karya tulis dari diary teman-teman berdasarkan diary teman-teman, itu ya teman-teman harus sesuaikan ya gaya penulisannya sesuai dengan yang teman-teman ingin tulis gitu. Jadi itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah privasi dan originalitas ya teman-teman ya. Saya bilang ya, teman-teman bisa menulis buku berdasarkan diary teman-teman, tapi kan saya bilang tidak semua yang di diary teman-teman itu harus ditulis ya. Bisa jadi karena dianggap kurang penting ataupun kurang relevan dengan buku yang teman-teman tulis, atau bisa jadi masalah kerahasiaan teman-teman. Jadi kan ya apalagi misalnya kita, ya ini saya bilang tadi, teman-teman ingin menuliskan tips bagaimana menghadapi putus cinta gitu kan, berdasarkan buku diary teman-teman ya, ketika teman-teman putus cinta gitu. Nah, ya tentu teman-teman tidak bisa menulis nama mantan teman-teman tuh ya sesuai aslinya gitu. Misalnya namanya Agustina gitu ya, teman-teman tulis saja namanya Agustina gitu. Teman-teman namanya Rudi, teman-teman tulis namanya Rudi. Mungkin bagi teman-teman nggak masalah ya Rudi diketahui oleh orang luar dari buku-buku yang teman-teman tulis gitu. Tapi kalau si Agustinanya itu, si mantan tadi, mungkin dia tidak mau gitu kan kisah hidupnya itu dengan teman-teman ketika dulu masih menjadi sepanjang kasih itu ditulis dalam sebuah buku ya. Makanya teman-teman bisa harus rubah ya privasinya dengan merubah Agustina menjadi misalnya menjadi Febrianti misalnya kan. Itu supaya apa ya, sehingga ketika orang tidak akan menghubungkan kisah teman-teman dengan si Agustina, tapi Febrianti entah siapa gitu kan. Jadi ini ya teman-teman harus perhatikan ya, terutama itu tadi jika menyangkut dengan orang lain yang ada di diary teman-teman. Teman-teman ingin tulis sebuah suatu buku, itu jangan, teman-teman harus pastikan kalau memang harus privasi, harus dirahasiakan ya teman-teman harus dirahasiakan ya. Kalau perlu rubah nama, rubah tempat, rubah keadaan gitu ya. Jadi itu. Kemudian juga teman-teman ya saya bilang tadi, ketika kita menulis diary kan tentu kita hanya sekedar menulis peristiwa per peristiwa kan. Kita tidak pernah menulis hikmah ataupun makna hidup apa yang kita jalani di suatu waktu itu dalam sebuah diary kita ya. Misalnya, hari ini saya misalnya uang saya hilang gitu. Uangnya hilang kenapa? Karena saya tidak hati-hati, saya menyimpan uangnya itu geretakan di meja saya, sementara itu di ruangan umum. Itu kan teman-teman nggak akan mungkin nulis itu, apalagi cuma nulis hari ini gue hilang duit 100.000 udah gitu doang, paling 100.000 di kampus ya udah gitu aja kan. Nah, tapi kan itu tidak ada hikmah di situ. Nah, ketika teman-teman ingin menulis sebuah buku berdasarkan diary teman-teman ya, tentu teman-teman tidak hanya menulis seperti itu ya. Tentu teman-teman menulis buku saya hilang, uang saya hilang di kampus ya. Kenapa? Ternyata karena saya kurang hati-hati menyimpan uang gitu. Saya menyimpannya di taruh geretakin di meja, saya tinggal. Hikmahnya ya berarti saya tidak bisa percaya begitu saja sama orang lain kan. Saya harus melindungi hak saya, tidak sepenuhnya dipercayakan pada orang lain. Itu hikmah-hikmah seperti itu, refleksi seperti itu teman-teman harus masukkan ya dalam sebuah buku yang teman-teman tulis berdasarkan diary. Walaupun di diary teman-teman pasti tidak ada ya seperti itu ya. Jadi itu ya teman-teman kurang lebih. Kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman ya tadi ya, teman-teman harus menulis diary itu dari sudut pandang pembaca ya. Jangan ya mentang-mentang teman-teman mengadaptasi diary teman-teman jadi suatu buku, teman-teman tetap pakai pola pikir teman-teman ya, seolah-olah ini kan diary hidup saya, kehidupan hidup saya tulisnya berdasarkan pandangan saya ya nggak boleh begitu ya teman-teman. Tetap harus, karena buku itu untuk pembaca ya, kita harus lihat sudut pandang pembaca ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, kurang lebih teman-teman itu bisa
apa namanya membuat sebuah diary, sebuah buku harian, catatan harian teman-teman itu menjadi sebuah buku ya dengan beberapa syarat yang saya sebutkan tadi gitu. Nah, yang selanjutnya adalah kalau saya bilang teman-teman belum pernah nulis buku tapi teman-teman ternyata bisa nulis kan, karena apa? Teman-teman punya diary, punya buku harian. Nah, apa sih yang teman-teman harus tingkatkan ya ketika teman-teman ingin berniat menulis diary teman-teman itu menjadi sebuah buku ataupun novel gitu ya. Yang pertama ya teman-teman harus kembangkan, teman-teman harus bisa melatih membuat penokohan dari novel dan juga membangun narasi gitu teman-teman. Jadi ya itu ya, jadi bagaimana membuat narasi ataupun membuat penokohan ya, terutama kalau teman-teman ingin buat novel berdasarkan diary teman-teman, itu teman-teman harus latih ya. Bagaimana caranya teman-teman bisa lihat ya. Saya pernah sering tuh membawakan tema ini di live saya. Teman-teman mungkin bisa lihat, masuk ke akun saya, kemudian teman-teman lihat di playlist tematik ataupun juga playlist sharing menulis. Di situ ada tuh bagaimana teman-teman membangun sebuah tokoh dalam sebuah novel dan juga bagaimana membuat narasinya. Itu teman-teman bisa berarti di situ ya. Tapi intinya teman-teman kita ingin menulis sebuah novel, walaupun tokohnya adalah teman-teman sendiri, teman-teman tetap harus berlatih untuk membangun penokohan dan juga membuat narasinya seperti apa ya. Jadi itu kurang lebih. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman harus meningkatkan kemampuan bercerita ya, storytelling ya teman-teman. Ya saya bilang tadi, walaupun yang akan diceritakan teman-teman itu adalah kisah hidup teman-teman sendiri dalam diary teman-teman sendiri, tapi kan tetap teman-teman harus bisa membuat kisah yang menarik ya. Saya bilang tadi, teman-teman harus membuat kisah teman-teman itu menarik untuk dibaca orang-orang lain kan. Kita menurutnya dari sudut pandang pembaca. Nah, itu makanya teman-teman harus berarti menulis storytelling ya. Walaupun saya bilang kalau yang teman-teman menulis cerita hidup teman-teman mungkin akan lebih mudah menulis storytellingnya. Karena apa? Itu kan hanya sekedar mengadaptasi apa yang teman-teman alami menjadi sebuah tulisan gitu ya. Beda kalau kita menulis kisah hidup orang lain, mungkin agak lebih susah kita membangun storytellingnya. Tapi ketika teman-teman menulis kehidupan dari teman-teman sendiri, seharusnya itu gampang ya teman-teman membangun storytelling untuk buku yang teman-teman tulis, novel yang teman-teman tulis berdasarkan diary ataupun buku harian teman-teman gitu. Nah, jadi itu ya teman-teman harus berlatih menulis storytelling. Kemudian juga keterampilan untuk mengedit ya teman-teman ya. Itu standar ya, saya pernah jelaskan di banyak live saya. Teman-teman bisa lihat ya di video-video saya di akun saya itu, apakah itu di playlist tematik ataupun playlist sharing menulis ya, teman-teman bisa lihat di situ. Itu banyak lah, ada beberapa video saya tentang bagaimana melakukan pengeditan yang baik ya untuk sebuah novel ataupun buku non fiksi bagi penulis pemula. Jadi pengeditan juga baik, harus bagus ya teman-teman ya. Walaupun saya bilang tadi teman-teman kan mungkin belum pernah nulis buku ya, belum pernah ngedit, tapi ya tetap teman-teman harus belajar ya, supaya ya buku teman-teman tulis dari diary teman-teman itu bisa lebih menarik ya bagi pembaca teman-teman gitu. Jadi itu. Dan yang selanjutnya teman-teman ya harus ini ya teman-teman harus konsisten menulis ya. Ini standar ya teman-teman, bahwa dalam sebuah penulisan itu kalau kita konsisten menulis, saya bilang ketika teman-teman sudah ingin menulis suatu buku ataupun suatu novel, teman-teman minimal tuh harus nulis sehari setengah jam ya, minimal ya teman-teman ya. Jadi syukur kalau lebih gitu. Tapi kalaupun teman-teman sibuk apapun, setengah jam itu harus nulis gitu. Itu udah cukup teman-teman ya. Kalau setiap hari teman-teman nulis setengah jam, itu teman-teman akan terlatih untuk konsisten menulis, akan lebih mudah untuk dia mengembangkan kemampuan storytelling, akan lebih mudah mengembangkan narasi, mengembangkan dialog ya, karena tiap hari dilatih ya. Tapi kalau teman-teman mungkin tidak rutin, tapi mungkin satu hari ini 4 jam, besok 3 hari libur, 4 hari kemudian baru nulis lagi 2 jam, begitu itu nggak bagus ya teman-teman, karena ya sempat begitu ada jeda, itu teman-teman kemampuan teman-teman turun lagi gitu. Tapi kalau teman-teman rutin setiap hari nulis walaupun hanya setengah jam, itu teman-teman akan lebih meningkatkan kemampuan. Jadi itu yang teman-teman harus ketika mulai menulis, ketika teman-teman ingin menulis diary teman-teman, buku harian teman-teman menjadi suatu buku, yaitu harus teman-teman pegang ya, konsistensi dan juga ketekunan dalam menulis itu tadi gitu. Jadi itu ya teman-teman, sama kita ya meningkatkan kemampuan refleksi ya, kemampuan untuk introspeksi diri, mengambil hikmah dari suatu peristiwa. Itu teman-teman harus punya juga. Kenapa ya saya bilang tadi, dalam sebuah diary teman-teman tentu hanya sekedar catatan harian ya, apa yang makna yang terjadi dari setiap peristiwa di buku harian, di buku diary teman-teman, tentu teman-teman tidak pernah menuliskannya ya. Makanya teman-teman harus
bisa menuliskan hikmah yang teman-teman alami dari setiap suatu peristiwa itu dalam sebuah buku teman-teman itu, ya teman-teman harus latih untuk membuat refleksi ya, untuk menemukan hikmah dari setiap peristiwa gitu. Jadi itu ya teman-teman, kurang lebih apa saja yang teman-teman harus lakukan ya ketika teman-teman ingin menulis buku harian teman-teman, ketika teman-teman ingin menulis diary teman-teman menjadi sebuah buku non fiksi ataupun sebuah novel gitu ya. Jadi itu. Nah, kemudian yang selanjutnya teman-teman, ya ini anggap aja teman-teman sudah berhasil ya teman-teman. Ya, saya dari tips-tips saya selama 1 jam ya lewat ini, saya jelaskan tips-tips bagaimana teman-teman bisa menulis sebuah buku ataupun novel dari teman-teman, dari catatan harian teman-teman. Nah, teman-teman akhirnya misalnya buku teman-teman itu banyak yang suka ataupun buku teman-teman itu menjadi bestseller gitu kan. Ya, teman-teman akhirnya tertarik untuk menulis buku lebih lanjut dari buku harian teman-teman gitu kan. Ya kan saya bilang tadi, karena ketika teman-teman menulis satu buku dari teman-teman, tentu tidak semua kejadian teman-teman itu ditulis dalam buku teman-teman ya. Tentu teman-teman hanya mengambil satu segmen tertentu, satu sisi kehidupan tertentu dari keseluruhan hidup teman-teman yang ada di dalam buku harian tadi menjadi suatu buku atau novel. Nah, ketika buku novel itu menjadi bestseller, kemudian teman-teman ingin menulis buku lainnya atau novel lainnya tetap berdasarkan dari teman-teman, ada beberapa hal yang teman-teman harus lakukan ya, sehingga teman-teman tetap bisa membuat buku sequel dari buku yang didasarkan kepada buku harian teman-teman, kepada diary teman-teman itu, buku sequel yang kualitasnya tetap sama ya dengan buku awalnya, buku yang sebelumnya. Jadi yang pertama adalah teman-teman harus evaluasi tema dan pesan dari buku yang pertama ya. Jadi artinya kalau misalnya yang pertama itu bercerita tentang hijrah gitu kan, bagaimana teman-teman berubah dari yang sesuatu yang buruk menjadi lebih baik ya teman-teman, ya harus evaluasi gitu. Artinya ya jangan sampai nanti di buku kedua teman-teman cerita lagi, oh ternyata teman-teman jadi buruk lagi gitu, teman-teman jadi hidupnya jadi jelek lagi gitu kan. Ya jangan gitu. Artinya kalaupun teman-teman ingin membuat kisah di luar hijrah nggak masalah, tapi jangan ada kisah teman-teman itu bertentangan dengan buku pertama yang teman-teman tulis ya. Jadi tetap harus konsisten. Kalau teman-teman bercerita tentang hijrah, teman-teman sudah berubah jadi baik ya, mungkin di buku kedua teman-teman menulis kehidupan teman-teman yang lain dari sisi yang lain, tapi itu tetap ketika teman-teman sudah baik ya, kemudian teman-teman bercerita dari sudut pandang yang lain, ataupun mungkin tema-tema cerita-cerita yang tidak dibahas di buku pertama tapi ada di diary teman-teman ya. Jadi itu ya teman-teman harus evaluasi ya buku pertama teman-teman seperti apa, baru teman-teman bisa tulis buku yang kedua gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman bisa lanjutkan alur dan pengalaman terbuka. Jadi artinya teman-teman itu misalnya teman-teman bercerita kehidupan SMP dan SMA gitu ya di buku pertama teman-teman yang ditulis dari buku diary teman-teman. Mungkin buku diary teman-teman itu adalah kisah hidup teman-teman dari SD sampai kuliah gitu, bahkan sampai menikah gitu ya. Teman-teman baru menulis sebagian saja sampai ke SMA gitu ya. Ya teman-teman bisa buat sequelnya itu adalah lanjutannya ya, kehidupan kuliah teman-teman, dan juga ketika teman-teman mungkin mulai tertarik dengan lawan jenis, kemudian mungkin berpacaran ya sampai dengan menikah. Jadi itu ya teman-teman bisa melanjutkan alur cerita selanjutnya dari buku pertama ya yang didasarkan kepada buku harian teman-teman, dari buku diary teman-teman itu dilanjutkan yang sebelumnya belum ditulis, itu ditulis ya kelanjutan dari cerita sebelumnya. Jadi bisa seperti itu juga ya teman-teman. Nah, kelanjutan yang selanjutnya adalah teman-teman bisa juga menggali tema-tema ataupun subtopik yang teman-teman belum pernah bahas sebelumnya teman-teman. Jadi misalnya ya teman-teman, saya bilang tadi teman-teman di buku pertama yang didasarkan kepada buku diary teman-teman itu bercerita mengenai bagaimana teman-teman hijrah ya dari sesuatu yang buruk menjadi lebih baik. Tapi itu kan mungkin hijrahnya dari sisi misalnya teman-teman tadinya anak yang nakal, anak yang badung, tapi teman-teman kemudian menjadi rajin, teman-teman akhirnya menjadi juara kelas, menjadi masuk ke universitas yang terkenal gitu kan, walaupun sebelumnya teman-teman rankingnya 40 gitu. Itu kan itu satu sisi ya, dari sisi akademik gitu. Jadi mungkin sektor akademik yang teman-teman tulis. Nah, di buku kedua mungkin teman-teman sudah nggak bahas lagi tentang sektor akademik, tapi mungkin teman-teman bahas mengenai teman-teman misalnya selama SMP SMA punya sahabat 4 gitu kan. Nah, mungkin cerita yang di buku sequelnya dari novel teman-teman, dari buku teman-teman yang ditulis berdasarkan diary teman-teman itu didasarkan
ya cerita mengenai persahabatan teman-teman ya, sama sekali sudah tidak membahas lagi mengenai prestasi akademik karena itu sudah dibahas di buku sebelumnya. Jadi itu ya teman-teman bisa ya ketika ingin menulis sebuah buku ataupun novel berdasarkan diari teman-teman ya, ketika buku pertamanya itu sukses dengan mengambil satu tema topik tertentu, nah teman-teman ingin membuat buku kedua berdasarkan diari teman-teman ya, teman-teman bisa mengambil topik ataupun tema yang belum dibahas di buku pertama ya. Jadi itu ya teman-teman ya, cara ketiga teman-teman ketika ingin membuat sequel dari buku ataupun novel teman-teman yang didasarkan kepada teman-teman punya diari ya. Jadi itu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman juga harus menjaga konsistensi gaya dan suara penulisan. Jadi artinya ya saya bilang tadi, kalau teman-teman ingin menulis sebuah buku inspiratif ya, buku motivasi berdasarkan teman-teman punya diari ya, buku pertamanya sukses tuh dengan gaya bahasa formal tapi santai gitu. Jadi bahasanya itu tetap bahasa santai, bahasa anak muda gitu kan, tapi ya tetap bahasanya tidak terlalu ini juga ya, tidak terlalu lebay juga gitu kan, tetap bahasanya ada formal-formalnya. Ketika teman-teman ingin membuat buku kedua, yaitu tentu teman-teman harus bisa ya membuat dengan alur, dengan gaya penulisan, dengan cara bertutur bercerita tuh yang sama. Jadi jangan yang buku pertamanya itu bergaya bahasa formal, buku keduanya bahasa informal banget kan, bahasa anak muda banget, bahasa slang gitu. Itu nggak bagus ya, teman-teman harus konsisten gitu. Jadi gaya penulisannya, gaya bahasanya dari buku pertama dengan buku kedua, yang buku-buku tersebut didasarkan kepada diari teman-teman sendiri, catatan harian teman-teman sendiri, itu teman-teman harus konsisten ya, jangan sampai gaya bahasanya terlalu jauh ya antara buku pertama dengan buku kedua gitu. Jadi itu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah ya itu ya, pokoknya menjaga relevansi ya teman-teman. Jadi ya jangan, yang saya bilang tadi, buku pertama itu buku kedua jangan terlalu beda ya, jangan terlalu jompang dengan buku kedua gitu. Ini karena kalau buku pertama ya saya bilang tadi, buku pertama itu gaya bahasanya formal, buku kedua bahasanya informal, padahal sama-sama buku itu ditulis berdasarkan diari teman-teman, itu tentu kurang relevan ya. Walaupun mungkin tidak terlalu masalah, tapi bagi sebagian orang mungkin masalah ya. Makanya sebaiknya tuh, karena orang mungkin beranggapan dia ingin membaca buku keduanya karena buku pertamanya seperti itu, tapi sementara buku keduanya tuh gaya bahasanya benar-benar berbeda. Itu kan berarti kan akan menimbulkan kekecewaan ya dari pembaca yang sebelumnya berharap buku kedua itu akan sama dengan buku pertama, tapi ternyata benar-benar berbeda ya. Jadi itu ya teman-teman harus jaga ya. Nah kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman harus ini ya, bisa ya saya bilang tadi, ketika teman-teman ingin menulis sebuah diari, catatan harian teman-teman menjadi sebuah novel gitu kan, ataupun sebuah buku non fiksi, teman-teman kan pasti harus menambahkan refleksi ya, harus menambahkan introspeksi diri, harus menambahkan pencarian makna hidup, hikmah-hikmah apa dari cerita teman-teman. Nah yang itu tidak ada di dalam diari ya teman-teman. Mungkin nggak ada teman-teman satupun yang menulis diari itu dengan penuh hikmah gitu kan. Oh peristiwa ini terjadi begini, saya harusnya begini, sehingga begini. Pasti nggak kan, pasti ya namanya diari itu ya catatan kejadian-kejadian saja. Nah, itu kan pasti ketika kita menulis sebuah buku berdasarkan diari kita, catatan harian kita, itu kan pasti ditambahkan refleksi tadi ya, introspeksi diri tadi. Nah ketika teman-teman menulis buku kedua, buku pertama mungkin sudah menambahkan refleksi tertentu ya, sudah menambahkan introspeksi tertentu dari suatu peristiwa. Nah teman-teman ketika ingin membuat buku dua, refleksinya pencarian makna hidupnya, kemudian juga introspeksi dirinya tentu kita tambahkan ya. Jadi ada hal yang baru di luar dari refleksi yang sudah ada di buku pertama, itu akan menambah nilai tambah buku yang kedua ya. Jadi buku kedua itu tidak sekedar pengulangan dari buku pertama gitu. Jadi itu ya teman-teman harus konsisten gitu ya. Nah jadi itu ya teman-teman, saya ulangin lagi ya, ketika teman-teman ingin menulis buku kedua ataupun sequel dari buku pertama, yang buku tersebut didasarkan kepada teman-teman punya catatan harian, teman-teman punya diari, nah itu ada beberapa yang teman-teman harus perhatikan ya. Saya akan jelaskan saja secara ringkas, secara singkat ya, karena yang pertama tadi saya sudah jelaskan secara panjang lebar. Nah yang pertama adalah teman-teman harus evaluasi tema dan pesan utama dari buku pertama. Jadi teman-teman harus tahu pasti pesan apa yang akan disampaikan dari buku pertama, temanya apa. Itu teman-teman ketika membuat buku keduanya itu harus berdasarkan itu ya, jangan melenceng jauh dari tema dan pesan utama dari buku pertama gitu. Nah kemudian yang kedua adalah teman-teman harus mengajukan bisa jadi
buku kedua tuh adalah kelanjutan cerita dari buku pertama, karena mungkin buku pertama tuh baru sebagian di kehidupan teman-teman yang ada di buku harian teman-teman, di diary teman-teman. Nah itu buku kedua bisa jadi kelanjutan cerita teman-teman itu dari buku yang pertama gitu. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman bisa menggali lebih dalam ya topik-topik yang tidak dibahas di buku pertama. Misalnya saya bilang tadi buku pertama itu bercerita mengenai pencapaian akademis teman-teman gitu. Nah buku kedua itu mungkin tidak berbicara lagi mengenai pencapaian akademis teman-teman, tapi mungkin bagaimana teman-teman menjalani kehidupan dengan sahabat-sahabat teman-teman. Misalnya teman-teman punya 4 sahabat gitu kan. Nah itu diceritakan di buku kedua, karena di buku pertama tidak dibahas, membahasnya lebih kepada prestasi akademik teman-teman. Jadi itu ya, teman-teman bisa menambahkan subtema ataupun topik lainnya yang tidak ada di buku pertama. Kemudian yang kedua adalah teman-teman harus konsisten ya, gaya penulisan buku pertama dengan buku kedua itu harus konsisten gitu. Jadi artinya kalau gaya pertama formal, buku pertama, buku kedua itu juga harus formal gitu. Jangan buku pertama formal, buku kedua itu bahasanya informal gitu kan. Jadi itu nanti ekspektasi ataupun harapan pembaca itu akan tidak terpenuhi gitu. Dan ya itu tadi ya, teman-teman harus relevan ya, cerita pertama, buku pertama seperti apa, kehidupan teman-teman untuk menghadapi masa depan ya. Yang kedua tuh harus sama gitu ya. Jangan bercerita kehidupan orang lain lagi gitu kan ya, karena nanti tidak akan nyambung ya buku pertama dengan buku kedua gitu. Nah yang terakhir adalah ya teman-teman harus, itu tadi ya, ketika teman-teman menulis sebuah buku ataupun novel berdasarkan diary teman-teman, catatan harian teman-teman kan pasti menambahkan refleksi ya, introspeksi diri hidup, kemudian pencarian makna hidup itu teman-teman tambahkan di buku pertama. Buku kedua tuh kalau bisa tambahkan lagi refleksi yang baru, introspeksi yang baru, pencarian makna hidup yang baru, sehingga menambahkan buku yang pertama. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman, udah 1,5 jam ya kita bahas bagaimana kita merubah sebuah kita pernah menulis buku harian, menulis diary, tapi kita bisa kemudian kita tulis dari sebuah buku ya, baik itu buku non fiksi ataupun buku fiksi ya, buku novel. Itu saya sudah jelaskan banyak teman-teman mengenai tersebut ya. Semoga itu teman-teman ya saya bilang tadi, sehingga teman-teman tidak punya alasan lagi untuk tidak bisa nulis gitu. Jadi siapapun teman-teman pasti punya banyak alasan untuk bisa menulis ya. Apakah itu teman-teman punya keahlian tertentu, kemampuan tertentu sehingga bisa ditulis, atau itu tadi teman-teman pernah menulis sebuah buku harian, itu bisa, atau teman-teman pernah menulis diary, itu bisa ditulis menjadi sebuah buku gitu ya. Jadi itu ya teman-teman, sudah 1,5 jam lebih ya, 1,5 jam kita bahas live saya ini mengenai bagaimana kita menulis buku berdasarkan buku diary catatan yang kita tulis itu, dan semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman ya. Intinya adalah minggu-minggu ini saya akan membahas live saya itu untuk memotivasi, menginspirasi teman-teman bagaimana teman-teman bisa menulis suatu buku ya. Siapapun teman-teman, apapun teman-teman pasti bisa nulis buku. Nah setiap live saya beberapa minggu ke depan akan memberikan alasan ya, apa saja yang teman-teman bisa lakukan sehingga teman-teman bisa menulis buku ya. Kalau untuk kali ini saya bagaimana teman-teman bisa menulis, teman-teman punya diary, catatan harian teman-teman jadi sebuah buku non fiksi ataupun buku fiksi ya, novel. Jadi itu ya teman-teman, untuk malam ini saya cukupkan ya. Untuk live berikutnya mungkin besok ya atau lusa, insya Allah ya kita akan bahas lagi tuh cara apa lagi tuh teman-teman agar tidak punya alasan untuk tidak bisa nulis buku ya. Jadi teman-teman pasti akan bisa nulis buku dengan alasan-alasan yang saya sampaikan di live saya ini. Demikian teman-teman ya untuk kali ini, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam.